kenapa tidak cukup dengan hidup? Alal hayyil ladzi la yamut. Bukankah kalau hidup itu tidak mati? Kenapa mesti disebut bertawakal kepada Allah yang hidup, yang tidak mati? Ya, jawabannya sudah kita bahas kemarin. Kemudian wa huwal alimul hakim. Dialah Allah alim, hakim. Apa yang dimaksud dengan alim? Apa yang dimaksud dengan hakim? Mari kita ikuti pembahasan beliau. Tentang alim tidak usah kita bahas, sudah berlalu. Pembahasan tentang al-alim. Allah mempunyai sifat al-alim, apa maksudnya? Sudah dibahas oleh beliau. Kita lanjutkan dengan al-hakim. Al-hakim. Al-hakim secara sigat, secara wazan itu sama dengan al-alim yang bermakna alim, hakim. Hakim bermakna hakim, isim fa'il. Nah, tidak ada isim fa'il yang berwazan fa'il, ya kan? Bermakna hakim. Secara kaidah bahasa, secara saraf, isim fa'il itu hakim, alim, bukan hakim, alim. Di sinilah fa'il bermakna fa'il, alim bermakna alim, hakim bermakna hakim. Ini terdiri dari 3 huruf. Kita tahu dalam bahasa Arab minimal 3 huruf. Tidak ada bahasa Arab yang terdiri dari 2 huruf. Ya, tidak ada. Minimal 3 huruf. Gitu. Fa'ala, kataba, qara'a, jalasa. Minimal 3 huruf. Bagaimana qala? Bukankah 2? Tidak. Qala 3. Qoma 3. Ja'a 3. Kelihatannya 2 ya. Ja'a, qoma. Kalau kataba kan jelas. Kaf, ta, ba. Jalasa jelas. Jim, lam, sin. Tapi qoma 3 huruf. Qala 3 huruf. Ja'a 3 huruf. Tidak ada yang 2 huruf. Ya. Maksudnya fi'il mati. Tadullu ala hukmin wa ihkam. Ini menunjukkan tentang hukum dan ihkam. Agak sulit diterjemahkan karena miskinnya bahasa Indonesia. Apa perbedaan dengan antara hukum dengan ihkam? Nanti akan dijelaskan. Jadi 2, hukum dan ihkam. Fa'ala al-awwali yakunul hakimu bima'na al-hakim. Dengan yang pertama tadi, hukum, maka hakim bima'na hakim. Ya, artinya isim fa'il, artinya yang menghukumi, yang menetapkan, yang menentukan. Jadi Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Ya. Bukan kita. Yang merencanakan mungkin kita. Yang mengusahakan kita. Yang berkeinginan kita, tetapi yang menentukan Allah. Berapa banyak dari kita yang merencanakan sesuatu sudah matang sekali,
Sudah direncanakan dari awal, dari berbulan-bulan, bahkan dari 3 tahun yang lalu. Rapi rencananya, gagal total. Itu bukan 1-2. Kita mengalami, mendengar, melihat kejadian seperti itu. Kenapa? Karena Allah hakim. Allah yang menetapkan, bukan kita. Allah yang menentukan, bukan kita. Wa 'ala tsani yakunul hakim bima'na al-muhkim. Dengan kaidah yang kedua tadi, ihkam, maka hakim bermakna muhkim. Muhkim, menentukan ketentuan dengan berdasarkan hukum. Mungkin bisa diterjemahkan dengan bijaksana. Antum tahu tentu apa bijaksana, ya kan? Seluruh ketentuan Allah adalah bijaksana. Allah mentakdirkan para nabi dan rasul masuk surga. Bijaksana? Iya, bijaksana. Allah menetapkan, menentukan Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka. Dari mulai Abu Jahal, Abu Lahab masih bayi. Bijaksanakah? Bijaksana. Allah merencanakan iblis kekal di neraka selama-lamanya. Allah bikin iblis tidak mau sujud kepada Adam. Bijaksanakah? Bijaksana. Seluruh ketetapan Allah bijaksana. Walaupun akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Maha bijaksana. Gitu. Seluruh ketetapan Allah adalah benar. Allah menetapkan kedua orang tua Rasulullah masuk neraka selama-lamanya. Benarkah ketetapan Allah ini? Benar. Kenapa? Karena Allah Maha benar. Gitu. Allah menetapkan musuh Nabi, orang yang sangat jahat kepada Nabi, Allah berikan hidayah, masuk Islam, akhirnya masuk surga selama-lamanya. Benarkah? Benar. Karena Allah Maha benar. Mudah kan? Mudah sekali. Inilah akidah salaf. Mudah, tidak berbelit-belit, tidak muter-muter. Gitu. Adapun Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah muter-muter. Yang intinya mengatakan bahwa Allah Maha benar. Enggak ada firqah-firqah mengatakan Allah itu salah, Allah itu keliru, Allah itu bodoh, Allah kurang bijaksana, Allah tidak sopan, Allah enggak ada. Enggak ada. Tentu semua firqah mengatakan, bahkan Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah itu benar, Allah itu adil, gitu. Tapi versinya menurut mereka masing-masing. Adapun ahlu sunnah wal jamaah as-salaf meyakini keadilan Allah, kebenaran Allah, versi Allah. Versi Allah sendiri, bukan versi kita. Kalau versi kita ya nggak adil lah. Masuk ketika Abu Jahal, Abu Lahab masih ada di kandungan, masih bayi merah, Allah sudah rencanakan Abu Jahal, Abu Lahab harus masuk neraka. Ya versi akal kita nggak adil. Sementara Abu Bakar dan Umar yang masih bayi, Allah telah rencanakan masuk surga. Menurut versi kita, akal kita barangkali tidak adil, ya biarin. Kita berbicara versi Allah, bukan versi kita. Ya, kan orang melihat sesuatu itu gimana versi? Ya, versi Belanda, Pangeran Diponegoro itu apa? Versinya orang Belanda. Iya, pemberontak, ekstremis, ya, ekstremis, ya. Versi Belanda, penjahat, gitu. Versi kita pahlawan. Ya orang menilai gimana versi?
Kenapa kita tidak memakai versi Allah? Kenapa kita harus memakai versi yang tanggung-tanggung, yang tidak ada jaminan kebenaran? Ya, mudah kan? Jadi Allah Maha Benar, versi Allah. Allah Maha Adil, versi Allah. Allah Maha Bijaksana, semuanya versi Allah. Bukan versi otak kita, nurani kita, tidak. Tidak akan menjangkau kita. Kita tidak akan bisa menjangkau dengan akal kita, dengan nurani kita. Yang bisa menjangkau kebenaran Allah adalah apa coba? Yang bisa menjangkau kebenaran Allah, keadilan Allah, kebijaksanaan Allah adalah apa coba? Iman. Iman kita bisa menjangkau. Kalau kita beriman, kalau kita yakin, siqah kepada Allah, selesai. Sami'na wa ata'na. Ya. Aku yakin Allah telah tetapkan Fir'aun yang masih bayi itu akan masuk neraka Jahannam selama-lamanya, dan itu hak Allah, itu kebijakan Allah, itu keadilan Allah. Sami'na wa ata'na. Itu iman. Selesai. Dengan iman selesai. Kalau kita peras otak, mikir sebagaimana orang-orang falasifah, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ya. Idzan yadullu hadzal ismul karim ala anna al-hukma lillah. Nama yang mulia ini Al-Hakim bagian dari nama Allah. Maka haram bagi kita memakai nama ini. Siapa namamu? Al-Hakim. Tidak boleh, haram. Ya. Kalau mau pakai Abd, Abdul Hakim. Ya. Ala anna al-hukma lillah, bahwa hukum itu hanya milik Allah. Tidak ada hukum milik iblis, tidak ada hukum milik Jibril, tidak ada hukum milik Rasulullah, tidak ada. Hukum milik Allah. Wa yadullu ala anna Allaha mausufun bil hikmah. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah, salah satu sifat Allah adalah al-hikmah. Al-hikmah sering diterjemahkan dengan bijaksana. Bijaksana yang dimaksud apa? Punya aturan hukum, bijaksana. Dan berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Al-hikmah. Li'annal ihkama huwal itqan. Karena ihkam berarti itqan. Antum tahu itqan? Isim fa'ilnya mutkin. Apa? Berbuat sesuatu dengan sempurna. Ada di antara kita yang kalau melakukan sesuatu sempurna, kalau nggak sempurna nggak mau dia, gitu. Ya, ini namanya orang yang mutkin. Sesuatu harus sempurna. Dia bikin sesuatu, melakukan sempurna. Kalau nggak sempurna nggak mau. Nah, orang seperti ini sering diistilahkan dengan mutkin, perfeksionis, ya. Jadi sempurna gitu, tidak tanggung-tanggung. Gitu. Orang yang hafalannya bagus, lancar, disebut mutkin. Gitu. Si fulan hafal 1 juz, tapi tidak mutkin. Sering salah, sering lupa. Tapi kalau diingatkan, jadi ingat lagi. Nah, ini tidak mutkin. Kalau mutkin, dari awal sampai akhir, dia hafal. Tidak salah. Mungkin salah sekali atau 2 kali. Tidak ada yang membenarkan, dia bisa membenarkan sendiri. Gitu.
disebut mungkin. Nah, salah satu sifat Allah mungkin, bukan nama ya. Bukan nama ya, sifat. Terambil dari kata ihkam. Jadi Allah berbuat selalu sempurna. Tidak tanggung-tanggung. Sempurna sekali. Perbuatan Allah itu sangat sempurna. Allah menciptakan bumi ini sempurna. Allah menciptakan manusia ini sempurna. Ya. Maka dari kaidah ini keliru orang yang mengatakan ada yang kurang pada diri manusia. Ada yang kurang pada diri manusia. Oleh karena itu perlu ditambah. Dimasukkan bibit penyakit. Gitu. Agar apa? Agar kuat. Gitu. Nanti kalau dewasa akan kebal terhadap penyakit itu. Berarti ciptaan Allah tidak sempurna. Gitu. Kecuali ada sesuatu. Ya jelas. Kecuali ada sesuatu. Anak ini atau orang ini perlu disuntik anu. Kenapa? Karena di badannya ada sesuatu. Ya jelas. Karena kan banyak manusia yang tidak sempurna, menyimpang. Ini tidak. Semua bayi yang lahir, semua anak kecil harus dimasukkan bibit penyakit. Agar apa? Agar badannya kuat nanti kalau dewasa menghadapi penyakit. Berarti ini keyakinan bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak mungkin, tidak sempurna. Buktinya apa? Mesti dilakukan sesuatu. Manusia sempurna. Saya kira semua dokter sepakat bahwa di dalam badan kita ini ada apa istilahnya? Tameng. Ada senjata untuk melawan penyakit itu. Apa istilahnya? Antibodi. Ya, mereka faham ini. Dan tentu mereka yakin bahwa tidak ada ciptaan yang sesempurna ciptaan Allah. Gitu. Kalau itu komputer mungkin, laptop mungkin, handphone ini, robot mungkin perlu dimasukkan antivirus ya. Kalau manusia tidak pantas. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia ini sempurna. Betul-betul sempurna. Maka akan terjadi sesuatu. Mungkin manfaatnya terlihat, tetapi kerugiannya tidak terlihat. Akan dirasakan nanti setelah tua atau apa gimana. Kita dengan keyakinan dulu bahwa ciptaan Allah sempurna. Ya. Berapa ribu tahun bayi-bayi tidak dimasukkan bibit penyakit. Ya. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya. Bermasalah? Tidak. Tidak. Ya kan? Tidak bermasalah, ya kan? Bagaimana masalah baru sekarang? Loh, kan ada sesuatu sehingga hari ini, zaman ini, akhir zaman ini ada sesuatu sehingga bayi-bayi itu perlu dimasukkan bibit penyakit. Kita jawab, kenapa sesuatunya itu yang dihilangkan? Kenapa sesuatunya itu yang tidak dibahas? Ya, mestinya sesuatunya itu yang dibahas. Jangan kemudian ini. Ya. Karena ciptaan Allah sekali lagi sempurna. Ya. Ini kaidah. Kaidah yang insya Allah bisa menjadi bekal bagi kita menghadapi kehidupan ini. Ya. Dan ini kan bukan hanya manusia. Langit ini, bumi ini, batu, pohon dan seterusnya diciptakan Allah dengan sempurna. Ya. Oleh karena itu kalau direkayasa begini, begitu, ada sesuatu memang, ada sesuatu. Ada satu keuntungan, tapi kerugiannya banyak. Contoh yang mudah saja, ayam, ya kan? Ayam secara sunatullah itu mungkin 8 bulan, 9 bulan baru bisa disembelih.
Kan begitu. Ini ciptaan Allah, aturan Allah. Nah, orang nggak sabar, ingin 3 bulan bisa disembelih. Maka suntik sini, suntik sana, dikasih makan ini, dikasih makan itu. Ah, betul, 3 bulan sudah bisa disembelih. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Luar biasa, ya. Yang nggak enak lah, yang kanker lah, yang inilah itulah, ya. Jadi lebih banyak muncul kemudorotan daripada manfaat, ya. Akhirnya kita sadar setelah sekian tahun, ya, ternyata enakan ayam kampung daripada ayam yang begitu, gitu. Kita semua sepakat, ya. Ayam yang biasa, sabar, tungguin sampai 9 bulan, 10 bulan, atau 1 tahun, baru sembelih, enak. Tidak pakai obat ini, itu. Wal itqan wa usyai' fi mawdi'ihi. Secara istilah, itqan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sama dengan apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya disebut adil. Itqan sama dengan adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan katanya dolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa fil ayati isbatu hukmin wa isbatu hikmatin. Maka ayat di atas menetapkan adanya hukum dan hikmah. Ya. Fallahu azza wa jalla wahdahu huwal hakim. Allah sendirian dalam menjadi hakim. Allah sendirian. Allah tidak ngajak-ngajak Jibril, Allah tidak menyertakan Israfil, Allah tidak bawa-bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Allah mengatur jagat raya alam semesta ini, menentukan takdir seluruh makhluk sendirian. Sendirian. Barang siapa yang meyakini Allah berdua, bertiga, berempat, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Wajib dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya, inilah tauhid. Meyakini bahwa Allah sendirian di dalam menghukumi segala sesuatu. Wa hukmullahi imma qauliyun wa imma syar'iyyun. Dan hukum Allah ada dua. Hukum Allah ada dua. Apa dan apa? Kauniyah dan syar'iyyah. Kauni dan syar'i. Hukum Allah ada dua, kauniyah dan syar'iyyah. Beliau bahas yang syar'iyyah dulu. Apa hukum Allah yang syar'iyyah? Manusia wajib salat. Manusia apa kaum muslimin? Yang benar. Kaum muslimin wajib salat, apa manusia wajib salat? Ya, pernah kita bahas. Jawabnya manusia. Apakah orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu wajib salat? Jawabnya iya. Iya. Mereka semua wajib salat. Wajib puasa, zakat, dan seterusnya. Gitu. Cuman mereka kalau mau sholat ya harus syahadat dulu. Kalau nggak syahadat dulu ya nggak sah. Sholatnya tidak sah. Ya, pernah kita bahas. Saya kira belum lama kita bahas ya. Ketika Allah bertanya kepada penduduk, ketika Allah bertanya kepada ahli Saqar, ma salakakum fi Saqar. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir. Ma salakakum fi Saqar.
Kenapa kalian sampai masuk neraka Sakor? Mereka ini orang-orang kafir, bukan kaum muslimin. Apa jawab mereka? Lam naku minal musalli. Karena dulu kami tidak pernah sholat. Nah, lihat. Padahal mereka Kristen, Buddha, Hindu. Ditanya oleh Allah, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Dijawab, karena dulu kami tidak sholat. Nah, dari sini keluar hukum bahwa orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya wajib sholat, wajib khitan, wajib zakat, wajib puasa, sama dengan kita semua. Ya. Apa hukum syar'i? Hukum ada dua tadi ya, syar'iyah dan kauniyah. Apa syar'iyah? Manusia wajib sholat, manusia wajib puasa, manusia tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong dan seterusnya. Seluruh manusia taat apa tidak? Tidak. Apakah dalam hukum syar'iyah ini seluruh manusia taat? Tidak. Ada yang taat, ada yang tidak. Banyakan yang mana? Banyakan yang mana? Banyakan yang tidak. Banyakan yang tidak. Enggak usah non muslim dulu. Muslim yang sholat dengan yang tidak. Banyakan yang tidak. Sekarang yang sholat, yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah dengan yang tidak. Banyakan yang tidak. Dan begitu seterusnya. Ya. Maka pantas sabda Nabi SAW sahih Imam Muslim bahwa setiap 1000 manusia ada berapa yang masuk neraka? 999. Setiap 1000 manusia ada 999 yang masuk neraka, 1 masuk surga. Wajarkah? Wajar. Menyaksikan keadaan kaum muslimin hari ini, kita tidak heran dengan sabda Nabi ini. Wajar sekali. Belum yang syirik, belum yang bid'ah, belum yang riya, belum yang sum'ah. Makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Yang kafir sudah jelas. Gitu. Bahkan jumlah umatku, kata Nabi, dibanding dengan umat-umat lain, seperti bulu hitam di lembu yang berwarna putih, atau seperti bulu putih di lembu hitam. Lembu hitam tentu ada putihnya, pasti. Sedikit sekali kan? Enggak kelihatan, kecuali kita deketin, kita cari satu-satu. Ada, kira-kira seperti itu. Inilah hukum syar'iyah. Ada yang taat, ada yang tidak. Yang tidak taat jauh lebih banyak. Nah sekarang, hukum kauniyah. Hukum kauniyah. Adakah manusia yang tidak taat? Jawabnya, tidak ada. Seluruh manusia taat, hatta Fir'aun, hatta Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, semuanya taat melaksanakan hukum Allah yang kauniyah. Allah menetapkan hukum bahwa yang tidak makan pasti lapar. Ini hukum Allah, ketetapan Allah, sunnatullah kauniyah. Allah menetapkan siapa yang tidak minum pasti haus, siapa yang tidak tidur pasti ngantuk, dan seterusnya. Malam tidur. Gitu. Ada yang sanggup melawan ini? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Dia ingin melawan ini dengan cara tidak makan berhari-hari.
binasa. Tidak minum berhari-hari, binasa. Tidak mau tidur berhari-hari, enggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini yang dimaksud oleh beliau. Semuanya taat kepada Allah dalam hal kauniyah. Ya. Mau yang muslim, mau yang kafir, bahkan musuh-musuh Allah sekalipun, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun, semuanya taat kepada Allah dalam hal kauniyah. Bintang-bintang, matahari, bulan, semuanya taat kepada Allah dalam hal kauniyah. Artinya tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Kauniyah ini tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Orang makan tidak berpahala, tidak dosa. Orang tidak makan tidak berpahala, tidak dosa. Kecuali tidak makan dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ini dosa. Kalau tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari ini hari kelahiran saya. Saya ingin bersyukur karena sudah diberi umur yang panjang, diberi nikmat yang banyak, kaya raya, sukses, jadi menteri segala macam. Saya tidak akan makan, saya tidak akan minum karena Allah. Dalam rangka saya mensyukuri bahwa hari ini hari kelahiran saya. Pahala apa dosa? Dosa. Dosa. Kenapa? Karena tidak mencontoh Nabi, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, tidak boleh. Kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana dalil? Beliau membawakan awal-awal surat Al-Mumtahanah. Qala Allah Ta'ala, "Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum." Demikianlah hukum Allah. Allah menghukumi di antara kalian. Maksudnya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini dalil hukum secara syar'i. Mana dalil hukum secara kauni? Beliau membawakan kisah abangnya Nabi Yusuf yang tertua. Dikisahkan yang tertua. Kan ada 12 dengan Nabi Yusuf, ya. Yang tertua bernama Yahuda. Oleh karena itu belakangan mereka disebut sebagai Yahudi, menisbatkan dari anak tertua Nabi Yakub, anak tertua Nabi Yakub, Yahuda. Dialah yang mengusulkan supaya Nabi Yusuf jangan dibunuh. Kan di awal surat Yusuf dikatakan mereka berkumpul yang 11 ini. Yang 11 ini iri kepada Nabi Yusuf, adik mereka, karena sangat disayang oleh ayahnya. Kelihatan itu. Ya. Maka mereka sepakat, kita bunuh saja Yusuf. Yang tertua ini mengatakan, jangan. Tapi ceburkan saja ke sumur. Gitu. Inilah Yahudi, ya. Yang terbaik bilang begitu, ya. Kalau kita jangan dosa, jangan dibunuh, kita baik-baikin aja. Enggak, ya. Jangan dibunuh, ceburin ke sumur aja, ya. Ini kan ya jelek-jelek juga, ya kan. Tapi mending, artinya agar nanti diambil, ya,
Sudah direncanakan bahwa kalau dibuang ke sumur nanti ada kafilah yang lewat situ mengambil sumur itu. Yusuf kan berpegangan ke timba itu biar bisa naik. Ya. Berarti masih kecil banget kan? Kalau sudah besar ya putus talinya. Dan yang ngangkat susah. Masih kecil sekali. Ya. Mungkin 4 tahun, 5 tahun. Ini dahsyatnya ya, kekejaman Yahudi. Itu masih berhadapan dengan para nabi dan rasul. Masih bersama ayahnya Nabi Yakub. Kayak gitu, apalagi sekarang. Apalagi sekarang, ya. Maka jangan pernah percaya dengan omongan Yahudi. Jangan pernah percaya. Ya. Antum tahu Yahudi ngomong di mana? Jangan pernah percaya dengan omongan Yahudi. Yahudi ngomong di mana? Ya. Di media. Media dunia siapa yang menguasai kalau bukan mereka? Ya. Yang mengatakan 3 astronot Amerika sudah sampai ke bulan siapa kalau bukan mereka? Yang mengatakan bahwa seluruh penjuru bumi ini sudah terpantau dengan satelitnya Amerika, siapa yang bilang kalau bukan mereka? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini salah satu yang dikisahkan oleh beliau. Ya. Wa qawluhu ta'ala an ahadi ikhwati Yusuf. Firman Allah Ta'ala mengabadikan ucapan salah seorang saudara Nabi Yusuf. Falan abrahal ardo. Aku tidak mau meninggalkan bumi ini. Maksudnya Mesir. Aku tidak mau meninggalkan negeri Mesir ini. Enggak mau. Ya. Ketika Bunyamin tertangkap mencuri benda berharga kerajaan, maka sebagai hukuman Bunyamin harus jadi budak. Dan ini salah satu tipu daya Nabi Yusuf agar Bunyamin tidak kembali ke Palestina tapi terus berada di Mesir. Dan Nabi Yusuf memakai syariat Nabi Ibrahim. Barang siapa yang ketahuan mencuri, maka dia harus menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Ini mencuri harta kerajaan, maka Bunyamin harus jadi budak. Ya, maka ditinggalkan. Adik-adiknya ini pulang ke Palestina. Nah, abangnya ini mengatakan falan abrahal ardo. Aku tidak mau meninggalkan Mesir ini. Ya. Mungkin dia merasa tanggung jawab atau malu atau takut kepada ayahnya, ya. Karena dulu bawa Yusuf hilang, sekarang bawa Bunyamin hilang lagi, enggak kembali. Mungkin takut. Hatta ya'dzana li abi. Sampai ayahku mengizinkan. Nah, berarti dia takut, sungkan terhadap ayahnya Nabi Yakub. Aku enggak mau merasa bersalah. Au yahkumallahu li, atau Allah menetapkan hukuman lain atas diriku. Ini yang dimaksud. Hukuman apa? Syar'i apa kauni? Syariah apa kauniyah? Tentu kauniyah. Tentu kauniyah. Kan enggak ada hukuman syar'i. Mau terus di Mesir apa kembali ke Palestina, enggak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Tapi kenapa dia mengatakan au yahkumallahu li, atau Allah akan menghukumi aku dengan hukum yang lain. Maksudnya Allah takdirkan aku dengan takdir yang lain. Kalau takdirnya aku terus di sini sampai mati, itulah kehendak Allah, itulah hukum Allah. Kalau toh aku harus pulang ke Palestina, itu juga hukum Allah. Itu maksudnya. Ya, inilah dalil bahwa
hukum tidak hanya syar'iyyah tetapi juga kauniyah. Wa huwa khairul hakimin, dialah Allah sebaik-baik hakim. Ya. Bagaimana dengan ayat yang sering kita baca? Alaisallahu bi ahkamil hakimi. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Beliau mengatakan, apakah ini kauniyah apa syar'iyah? Apakah ini syar'iyah apa kauniyah? Jawabnya dua-duanya. Allah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Hukum apa? Syar'iyah apa kauniyah? Dua-duanya. Dalam hal syar'iyah, Allah yang terbaik. Kenapa jumroh dilempar? Itu yang terbaik. Kenapa Hajar Aswad dicium? Ini yang terbaik. Kenapa Qiyamul Lail 11 rakaat? Itu yang terbaik. Kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Hukum Allah. Gitu. Secara syar'iyah. Bagaimana secara kauniyah? Apakah yang terbaik? Iya. Ya. Maka yang terbaik Abu Jahal Abu Lahab itu masuk surga apa masuk neraka? Jawabnya masuk neraka. Maka yang terbaik itu iblis mau sujud kepada Adam apa tidak mau? Jawabnya tidak mau. Tidak mau. Ya. Yang terbaik itu si fulan cacat apa tidak cacat? Yang baik si fulan itu cacat. Karena memang dia sudah cacat. Karena ketetapan Allah itu yang terbaik. Gitu. Ya. Bapaknya gagah, ganteng, jenius, ibunya pun seperti itu, cantik, pintar. Anaknya cacat, idiot misalnya. Apakah itu yang terbaik? Yang terbaik. Secara kauniyah itu yang terbaik. Kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Enggak ada ketetapan Allah itu buruk. Gitu ya. Begitu cara kita mengimani ketetapan Allah. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, apakah semua permasalahan kita cukup kita selesaikan hanya dengan sholat istikharah tanpa meminta pendapat kepada orang alim misalnya? Tidak. Berapa banyak sahabat yang minta pendapat Rasulullah, tabi'in minta pendapat sahabat, kita minta pendapat guru kita, orang tua kita. Boleh, bagus, musyawarah diperintahkan. Setelah itu baru istikharah. Ya. Jadi antum jangan menyangka bahwa istikharah ini satu-satunya cara. Istikharah ini untuk memilih dua pilihan ketika kita bingung. Saya nanya, antum mantap sekali mau jualan herbal misalnya ya, punya modal, prospeknya bagus dan seterusnya, tempat ada, strategis, banyak permintaan, antum mantap sekali mau buka herbal. Saya nanya, disunahkan istikharah apa tidak? Jawab, disunahkan. Jadi antum jangan mengira bahwa sholat istikharah itu bagi orang yang bingung. Ketika antum mantap, antum masih disunahkan sholat istikharah. Sebagai apa?
sebagai pengakuan bahwa hanya Allah yang maha tahu. Kita nggak tahu. Habis jualan herbal, kemudian bangkrut, rumah terjual, mobil terjual, mungkinkah? Mungkin. Nggak ada yang tahu rahasia takdir. Takdir itu sangat rahasia. Maka sekali lagi, sholat istikharah dilakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang sifatnya dunia. Adapun sifatnya akhirat, agama, ketaatan tidak boleh. Tidak boleh. Antum selama ini masih sering nyukur jenggot, ya. Antum berkeinginan enggak mau nyukur lagi, mau memanjangkan, ya. Tapi masih ragu, maju mundur, ya. Lalu sholat istikharah, ya. Betulkah? Salah. Salah besar. Ya. Seorang wanita mau pakai jilbab, perlukah sholat istikharah? Tidak perlu. Memberi nama anak tidak boleh hanya Al-Hakim. Bagaimana kalau kita memberi nama dengan Abdul Hakim, akan tetapi apabila memanggilnya dengan hanya Hakim, apakah hukumnya? Saya kira tidak tepat, ya. Karena panggilan yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi, ya Abu Bakrin, ya Umar, ya Abu Hurairah. Ini Nabi mencontohkan, lengkap, enak didengar, ya. Nabi tidak mengatakan bakar, nah, kan? Ya Abu Bakrin. Kalau kita belakangnya doang. Apa hukum melepas cadar bagi wanita ketika sholat walaupun di tempat di masjid yang ramai? Ini bisa dilihat di Sahih Bukhari dalam bab pakaian wanita dalam sholat, dalam umrah, dalam haji, ihram, harus terlihat wajahnya, harus melepaskan cadarnya. Ini menambah kuat hujah Syekh Albani dan lain-lain bahwa cadar itu tidak wajib. Mustahil sesuatu yang wajib malah suruh membuka ketika sholat, ketika ihram. Ya. Apa hukum membalikkan tangan ke kanan dan ke kiri ketika salam saat sholat? Bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, bahkan sebagian sahabat melihat ini lalu dikatakan salah, keliru. Apakah nenek dari istri kita itu mahram? Sesuatu yang ke atas, ya, yang ke atas. Jadi ayah itu kakek itu sepadan dengan ayah. Jadi kalau ayahnya itu mahram, ayahnya ayah jadi mahram, ya. Mertua kita mahram, bapaknya mertua ya mahram. Bagaimana tata cara menghilangkan penyakit ain? Yang kena ini, ya, yang ditanyakan yang kena. Kalau yang matanya punya ain, saya nggak tahu, ya. Saya kira nggak bisa dihilangkan. Yang kena, ya, minta tolong kepada yang punya ain untuk berwudu. Lalu air wudunya itu diminum atau buat mandi. Ya. Bagi kita yang punya ain atau secara umum, ya, kalau ada sesuatu yang menakjubkan, bacalah kalimah Allah, subhanallah, barakallahu fiik, seperti itu. Agar tidak ain kita itu tidak mengena. Bagaimana hukum daging gajah, halal atau haram? Nunggu larangan, ya. Saya kira nggak ada larangan.
ya, nggak ada larangan. Hanya ya saya kira tidak terlalu penting ya, karena kita insya Allah nggak makan gajah ya, nyembelihnya juga susah ya. Ya tanyakan tentang bebek, tentang burung elang ya, saya kira ini lebih ini. Karena agama ini sifatnya menyelesaikan masalah ya, bukan cari-cari masalah. Saya kira ini cari-cari masalah ya. Nyembelihnya aja susah, gimana ya kan? Nyarinya susah ya. Kecuali antum hidup di mana Afrika, tiap hari ketemu gajah liar, mungkin pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana hukum orang yang tidak sempat mengikuti sholat berjamaah, kemudian membentuk shaf dan melaksanakan sholat berjamaah sesama masbuk? Apakah ada sunnahnya atau sholat sendiri-sendiri? Sholat sendiri-sendiri lebih baik ya. Karena atau boleh tapi ada yang sodakoh, ada yang sodakoh. Yang sodakoh yang ikut jamaah pertama, sebagaimana yang diperintahkan Nabi kepada Abu Bakar, di riwayat lain bukan Abu Bakar. Kalau tidak ada yang sodakoh, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah. Karena tidak menjadi kebiasaan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak membiasakan adanya jamaah kedua, ketiga dan seterusnya. Sampai hari ini di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kita tidak dapati ada jamaah kedua, ketiga, ya, jamaah sekali. Apa bedanya talak dengan hulu? Talak kehendak suami mentalak istrinya. Adapun hulu kehendak istri dan dengan mengembalikan mahar, dan suami boleh minta lebih dari mahar ya. Ketika seorang istri dengan alasan tertentu dia sudah tidak sanggup lagi bersama suami, maka si istri boleh menyerahkan maharnya. Bang, ini mahar dulu yang abang berikan ke saya 10 juta, ini saya kembalikan, tolong ceraikan saya bang ya. Gitu. Kalau si abangnya menerima ya sudah selesai, talak. Kalau abangnya minta lebih boleh. Jangan 10 dong, tambahin 15 ya. Boleh. 15 enggak ada bang, 12,5 nih ya. Boleh. Ya. Seorang sahabiah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata sahabiah ini, aku minta khulu kepada suamiku dan aku ditalak dan seluruh hartaku diambil. Tidak tersisa dari hartaku kecuali ikatan rambut. Jadi dikuras habis oleh suaminya dan ini halal. Imam Malik mengatakan tidak ada seorang pun ulama yang mengharamkan suami mengambil seluruh harta istri dalam rangka hulu. Tetapi itu akhlak yang tidak baik. Secara akhlak tidak baik, secara hukum boleh. Pendapat yang rajih umumnya para ulama mengatakan tidak ya. Tidak. Adapun nikah lagi mungkin ya. Karena ini kan kehendak wanita. Menurut ahli firqah, masalah baiat sangat penting atau wajib. Mohon penjelasan. Apa yang dimaksud baiat? Kalau baiat itu ketaatan kepada uli amri, ketaatan kepada penguasa, ya. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud itu pemimpin apa istilahnya spiritual, kita punya pemimpin, pengajian kita ini punya pemimpinnya, kita baiat, antum berbaiat kepada saya, maka ini bid'ah, ini batil. Ya, kita baiat kepada presiden kita, maksudnya kita siap taat kepada presiden kita. Apapun perintah beliau yang halal, wajib kita taati. Apa yang beliau larang, kita jauhi. Ya, ketika tidak bertentangan dengan syariat, itu yang dimaksud. Bagaimana status anak dari hasil pernikahan yang tidak sesuai syar'i?
seperti wali yang tidak sesuai sunnah. Apa yang dimaksud wali tidak sesuai sunnah? Jelaskan dulu. Nanti salah jawaban, ya kan? Karena jawaban itu kan tergantung pertanyaan. Kalau yang dimaksud wali tidak sesuai sunnah, walinya siapa? Tetangganya. Ya jelas tidak sah. Tidak sah. Nikah tidak sah, ya berarti zina, anaknya anak zina. Gitu. Ya. Apa yang dimaksud wali yang tidak sesuai sunnah? Atau wali yang mendahului. Misalnya abang mendahului ayahnya. Misalnya putri saya mau nikah dengan si fulan, saya enggak setuju. Saya enggak setuju dengan alasan syar'i karena si fulan ini enggak pernah sholat misalnya. Lalu anak saya yang tertua, laki-laki, menikahkan putri saya ini, enggak sah. Tidak sah. Selagi ayah masih ada, maka siapapun tidak berhak jadi wali. Kecuali hak walinya hilang seperti murtad dan seterusnya. Bagaimana mematok tarif untuk ruqyah? Apakah metode ruqyah berbeda-beda tiap orang atau harus sesuai contoh Rasulullah? Harus sesuai. Tidak ada cara meruqyah, tidak ada teknik tertentu kecuali membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang yang sakit, itu saja. Atau membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi, adhibil ba'sa rabban nasi dan seterusnya, itu saja. Enggak ada cara-cara tertentu. Ya. Dan tidak boleh ya memasang tarif dan seterusnya, tidak boleh. Ya. Kalau diberi hadiah boleh, sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri setelah meruqyah dengan Al-Fatihah lalu sembuh kepala suku itu, lalu beliau dan beberapa sahabat diberi hadiah beberapa ekor kambing, dan halal karena Nabi ikut memakan kambing tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Ini ada yang titip infak untuk Abu Dzar, jazakallahu khairan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.